Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 sektor non-cyclical yang beranggotakan Lutfiah Tamini Hakin, Widya Aulia Rahma, Nyai Rodotul Fauziah, dan Nadia Putri. Kali ini kami akan menyampaikan hasil analisis saham PT FIS Hindo Kusuma Sejahtera Multi Agro Tbk dengan menggunakan metode Magic Formula Greenblatt dan metode Benjamin Graham. PT FKS Multi Agro Tbk didirikan pada tanggal 27 Juni 1992 dengan nama PT FIS Hindo Kusuma Sejahtera dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1993, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perikanan. Ruang lingkup kegiatan perusahaan terdiri dari sektor perikanan, manufaktur, dan perdagangan. Rangkaian produknya terdiri dari bahan makanan dan pakan untuk industri pakan ternak. Perusahaan mengoperasikan fasilitas produksi di Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Perusahaan ini mulai melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO pada tanggal 18 Januari 2002 dengan kode saham FISH. Adapun keuangan yang dimiliki perusahaan ini selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Untuk aset yang dimiliki selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, dari semula 6,3 triliun menjadi 7,3 triliun. Serta untuk hutang dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 yaitu 4,7 triliun menjadi 4,6 triliun pada tahun 2022. Dan untuk modal setiap tahunnya mengalami kenaikan secara signifikan, yaitu semula 1,6 triliun menjadi 2,6 triliun. Lalu untuk laba yang diperoleh mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dari semula 175,7 miliar menjadi 515,3 miliar. Perusahaan yang akan kita compare dengan PT FIS Hindo Kusuma Sejahtera Multi Agro Tbk yaitu PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk dengan kode HMSP, PT Japfa Comfit Indonesia Tbk dengan kode JPFA, dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode INDF. Berikut deskripsi perusahaan pesaing yang bergerak dalam sektor yang sama yaitu sektor non-cyclical. Yang pertama ada HMSP, Hanjaya Mandala Sampurna, yaitu bergerak di bidang pembuatan dan perdagangan rokok kretek. Merek terkenalnya yaitu Jisamsu, Emil, Sampurna Kretek, dan New Mile. Yang kedua, JPFA, Japfa Comfit Indonesia, yaitu bergerak di bidang pakan ternak. Merek utama dari produk-produk perusahaan seperti pakan ternak, Comfit, dan Benefit. Produk daging ayam segar base chicken, daging tokusan wagyu beef. Selanjutnya ada INDF, Indofood Sukses Makmur, yang bergerak di bidang industri pengolahan makanan. Merek terkenalnya seperti Cakra Kembar dan Segitiga Biru. Selanjutnya kita akan masuk ke alur penyusunan portofolio metode garis formula Greenblatt. Langkah pertama analisis menggunakan metode Greenblatt yaitu dengan mencari data-data keuangan terkait dari perusahaan yang akan dianalisis dengan berdasarkan pada laporan keuangan yang berakhir tahun 2022, yaitu data current asset, fixed asset, aset ekuitas, short term liability, long term liabilities, EBIT, share outstanding, cash dan setara cash, dan price pada tanggal 2 Januari 2023. Langkah kedua adalah kita menentukan ROS dan A. ROS atau Return of Capital Employed, yaitu dengan rumus EBIT atau laba sebelum pajak dibagi dengan ekuitas ditambah long term liability. Selanjutnya A atau Earning Yield, yaitu dengan rumus EBIT dibagi dengan price dikali share outstanding ditambah LT liability dikurangi cash dan setara cash. Dari hasil perhitungan tersebut, kita dapatkan ROS dan A untuk perusahaan FIS yaitu sebesar 19% dan 20%. Untuk perusahaan HMSP sebesar 27% dan 0%. Untuk perusahaan JPFA sebesar 8% dan 8%. Dan perusahaan INDF sebesar 8% dan 14%. Selanjutnya, kita lihat peringkat masing-masing perusahaan berdasarkan data ROS dan A keseluruhan perusahaan yang telah diurutkan sebelumnya. Dalam data ini, perusahaan
perusahaan masuk ke dalam 40 perusahaan terbaik, yaitu pada peringkat 28, sedangkan perusahaan INDF berada di peringkat 96, perusahaan HMSP dan JPFA berada di peringkat 110 dan 112. Langkah ketiga, kita membandingkan antara instrumen saham dengan instrumen investasi yang lain, seperti emas dan deposito. Seperti yang bisa dilihat pada tabel, analisis matching formula Greenblatt berdasarkan data Greenblatt pada tanggal tersebut nilainya lebih besar dari yang lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan di sektor, metode Greenblatt merupakan yang terunggul, yang berarti mampu mengalahkan imbal hasil rata-rata pasar, deposito, dan emas. Selanjutnya, kita akan menghitung valuasi saham dengan metode Benjamin Graham. Langkah pertama, kita hitung terlebih dahulu harga wajarnya, yaitu dengan rumus akar dari 22,5 dikali EPS dikali BVPS. Dari hasil penghitungan tersebut, didapatkan harga wajar untuk perusahaan FISH, yaitu 11.680,96, untuk perusahaan HMSP 485,36, untuk perusahaan JPFA 1.457,82, dan perusahaan INDF 9.276,12. Setelah diketahui harga wajarnya, selanjutnya kita akan menghitung margin of safety atau MOS-nya untuk mengetahui apakah saham perusahaan tersebut layak untuk diinvestasikan atau tidak, yaitu dengan rumus harga wajar dikurangi harga pada saat ini, lalu dibagi dengan harga wajarnya dan dikali 100. Setelah kita hitung, didapatkan MOS perusahaan FISH yaitu 53%, HMSP sebesar minus 97%, JPFA sebesar 18%, dan INDF sebesar 31%. Dari perbandingan valuasi saham metode Benjamin Graham ini dapat disimpulkan bahwa nilai MOS untuk dua perusahaan yaitu FISH dan INDF memenuhi standar, yaitu lebih dari 30% dan berada dalam kondisi undervalue. Sedangkan untuk dua perusahaan lainnya yaitu HMSP dan JPFA tidak memenuhi standar karena kurang dari 30%. Maka apabila Anda berminat untuk melakukan investasi saham, PT Vishindo Kusuma Sejahtera Multi Agro Tbk dengan kode FISH dapat menjadi salah satu referensi atau tujuan Anda untuk berinvestasi. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dari apa yang disampaikan, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.